Baik, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, ya. Untuk pertemuan hari ini kita masih melaksanakan secara daring, ya. Kalau untuk kelas B kemarin kita melaksanakannya secara offline, ya, tatap muka. Nah, mungkin kedepannya kita akan usahakan perkuliahan kita selanjutnya untuk tatap muka, ya, sambil melihat kondisi dan perkembangan yang ada. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang threat and attack, ya. Nah, jadi di dalam sistem keamanan komputer kita selalu mendengar istilah adanya threat dan attack, ya. Nah, threat itu kalau kita lihat secara kamus, ya, secara vocabnya artinya adalah ancaman. Sedangkan attack itu sendiri adalah serangan. Nah, selanjutnya pada slide ini akan kita bahas tentang beberapa hal, ya. Di antaranya itu threat itu sendiri, yang kedua ada yang disebut dengan istilah vulnerability, ya. Terus ada attack atau serangan, ya. Kalau vulnerability itu adalah kelemahan suatu sistem. Terus adanya fase-fase serangan terhadap sebuah sistem keamanan, ya. Di mana yang pertama adalah ada yang disebut dengan istilah reconnaissance, dan yang kedua adalah scanning, dan fase yang ketiga adalah gaining access menggunakan aplikasi-aplikasi dan operasi sistem, ya, sistem operasi untuk melakukan penyerangan. Nah, kita masuk pada apa yang disebut dengan threat itu sendiri, ya. Nah, threat ini kalau melihat definisi, ya, dari John E. Canavian, ya, dalam bukunya Fundamental of Network Security, ya. Nah, threat itu adalah ancaman, yaitu ancaman dalam keamanan sebuah jaringan, ya. Adalah semua hal yang dapat mengganggu operasi, ya, fungsi, confidentiality, integrity, availability dari sebuah jaringan atau sistem. Jadi threat itu adalah segala suatu ancaman yang mengganggu, ya, terhadap suatu jaringan ataupun sistem. Kalau secara alamiah, ya, ancaman yang sering terjadi, ya, di tengah masyarakat itu misalnya seperti banjir, ya, gempa, gunung meletus, ya, angin topan dan lain sebagainya. Juga terdapat ancaman, ya, sebagai akibat dari kecelakaan dan kebodohan dari salah satu pihak yang terkait dengan sistem. Kita sering melihat, ya, sebuah sistem yang bisa diretas, ya, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, apakah itu sistem database-nya, sistem operasi, ya, server, jaringan, ataupun web, ya, laman web sebuah organisasi atau instansi, ya. Nah, hal ini biasanya terjadi karena adanya, ya, kebodohan atau kekilafan dari salah satu pihak, ya, yang melakukan perancangan sebuah sistem. Nah, juga terdapat ancaman akibat pihak luar, ya, artinya pihak di luar sistem. Nah, ini memang mereka yang berhasrat melakukan peretasan dengan niat yang jahat. Nah, setiap ancaman dapat berbahaya terhadap sistem, ya, karena ancaman itu nanti akan mengganggu segala sesuatu yang terdapat pada sistem.
apakah itu operasi ya, ataupun fungsi-fungsi yang ada, termasuk yang tadi ya di atas ya ada mengganggu confidentiality ya, kerahasiaan suatu data, integrity suatu data ya, termasuk juga availability atau ketersediaan sebuah data itu sendiri. Nah, sebagai ilustrasi kita melihat di sini ya. Nah, ancaman itu bisa saja di dalam dunia nyata ya, di dalam kehidupan kita sehari, ini ya sumber listrik. Nah, sumber listrik ini juga merupakan ancaman ya, jika kita tidak memahami dengan betul bagaimana kita akan menyalakan sebuah listrik ya, perangkat-perangkat elektronik menggunakan sumber listrik. Nah, juga ada aktivitas ya spionase ini ya, orang-orang yang melakukan pengintipan ya tentang suatu sistem keamanan. Nah, pada diskusi ini ya, pada materi ini fokus ya perkuliahan adalah pada ancaman akibat kecerobohan yang dilakukan oleh orang dalam ya. Nah, mungkin kecerobohan itu disebabkan oleh seorang web designer ya, web developer ya, database designer dan lain sebagainya. Jadi kecerobohan itu akibat yang dilakukan oleh orang-orang dalam jaringan tersebut. Dan juga ancaman yang berasal dari pihak luar ya, tentunya dengan maksud yang beragam ya untuk melakukan kejahatan. Bisa jadi latar belakangnya atau motivasinya adalah masalah keuangan, finansial ya, masalah politik, masalah sakit hati, masalah kenegaraan dan lain sebagainya. Jadi ancaman itu bisa berasal dari dalam ataupun dari luar. Nah, misalnya ancaman yang diakibatkan oleh bencana alam ya. Nah, tentunya tidak banyak yang dapat kita lakukan ya, karena kita tidak mengetahui ancaman itu kapan terjadinya ya. Kita hanya bisa waspada. Nah, namun untuk ancaman ya di dalam suatu sistem ya, sistem komputer, sistem jaringan, nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan antara lain adalah menyediakan backup data ya, dan server di tempat yang lain. Misalnya jika terjadi kebakaran ya pada sebuah server, ataupun terjadi kebakaran ya pada pusat-pusat komputer ya, di mana data-data ada di sana ya untuk digunakan untuk berbagai hal. Nah, tentunya kita perlu melakukan backup data. Nah, menyimpan data di tempat lain ya, misalnya pada cloud computing ya, atau menggunakan server-server yang berada di tempat lain. Jika suatu saat server tempat kita terbakar atau dicuri orang ya, atau kena bencana alam dan lain sebagainya, nah, maka data-data kita tetap aman di tempat yang lain dan bisa digunakan jika diperlukan. Selanjutnya adalah vulnerability. Nah, apa itu vulnerabilities? Nah, yaitu adalah kelemahan ya, kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam desain ya, konfigurasi, implementasi, ataupun manajemen jaringan, atau sistem yang membuat sistem rentan terhadap ancaman. Nah, tentunya setiap sistem dan jaringan pasti memiliki kelemahan. Nah, jadi vulnerability itu adalah kelemahan, ya. Bisa saja di dalam melakukan desain website, ya. Misalnya untuk mendesain website, ya. Nah, kebanyakan para web designer atau web developer, ya, mereka hanya ingin menampilkan bagaimana tampilan dari website mereka itu terlihat bagus, ya, terlihat menarik, terus terlihat interaktif, ya, juga bersifat dinamis. Nah, sehingga orang akan senang dan suka berada di website tersebut. Nah, tapi kebanyakan para web developer, ya, nah mereka kurang memperhatikan dari sisi keamanan, ya.
dari sisi security. Nah, makanya kebanyakan website-website itu diretas ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, juga di dalam sebuah sistem itu ada sebuah ungkapan yang menyatakan tidak ada sebuah sistem yang secure 100% ya. Tidak ada sistem yang aman 100%. Sistem itu pasti memiliki kelemahan ya. Nah, namun kita bagaimana cara untuk mengatasi atau mengurangi atau menutup kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan attack? Nah, attack adalah dalam segi bahasa itu artinya adalah serangan ya. Nah, serangan itu adalah upaya untuk melakukan eksploitasi ya terhadap kelemahan sistem. Nah, tadi kelemahan sistem itu bisa disebabkan oleh miskonfigurasi ya, misimplementasi ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi para penyerang atau attackers ya, dia akan memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem tersebut ya dengan melakukan eksploitasi. Nah, sehingga serangan yang mereka lakukan itu akan mengganggu ya segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem tersebut. Di antaranya adalah confidentiality ya, integrity ataupun availability dari sistem tersebut. Nah, misalnya serangan terhadap confidentiality ya. Nah, ini adalah serangan yang berupaya untuk mendapatkan atau mengetahui data rahasia seseorang ya dengan cara melakukan penyadapan ya atau aktivitas sniffing. Nah, biasanya mereka melakukan penyadapan percakapan pada jaringan. Nah, ini contoh dari serangan terhadap confidentiality. Sedangkan contoh serangan untuk integrity ya. Nah, ini adalah upaya untuk memalsukan pesan dari atasan ke bawahan ya. Jadi pesan yang dikirim itu dipalsukan ya. Tidak sesuai dengan pesan awal yang dikirimkan kepada penerima. Sedangkan serangan untuk availability ya. Nah, ini contohnya adalah bagaimana untuk membuat sebuah sistem itu tidak berfungsi ya. Bisa saja sistem itu shutdown ya, bisa blue screen ya, tidak ada koneksi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah attack ya, serangan. Nah, serangan itu bisa dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang disebut dengan serangan aktif ya, dan juga ada serangan pasif. Nah, apa yang dimaksud dengan serangan aktif? Nah, serangan aktif adalah di mana serangan yang menyebabkan akibat aktif ya dan memiliki efek yang terlihat nyata. Contohnya adalah membuat sistem mati ya, membuat sistem shutdown ya atau down. Nah, ini adalah contoh serangan aktif, berarti akibatnya bisa terjadi secara nyata. Sedangkan serangan pasif, nah ini adalah serangan yang dilakukan secara diam-diam, ya, tidak terdapat aktivitas atau akibat yang bisa dilihat secara kasat mata. Nah, contoh serangan ini adalah aktivitas penyadapan, ya. Nah, jadi aktivitas penyadapan, ya, atau sniffing ini dilakukan secara diam-diam, ya, tanpa diketahui oleh administrator jaringan, ya, admin security dan lain sebagainya. Serangan pasif lebih sulit untuk dideteksi, ya, karena tadi itu ya serangannya dilakukan secara diam-diam. Sedangkan serangan aktif lebih mudah dilakukan pendeteksian, ya. Namun, ya, saat terdeteksi biasanya akibatnya sudah fatal, ya. Jadi pada saat suatu sistem itu shutdown, ya, atau blank screen atau disconnection, nah akibatnya akan lebih fatal, ya, sudah dapat dirasakan akibatnya. Nah, selanjutnya adalah
fase-fase ya atau tahap di dalam melakukan serangan ya. Jadi para peretas ya untuk melakukan serangan dia tidak langsung ya melakukan serangan terhadap objek yang dituju ya. Jadi bukan dengan cara mereka mencari attack tools ya. Jadi berbagai macam tools ya penyerangan itu ada di internet ya. Jadi bukan berarti setelah toolsnya di-download dijalankan tiba-tiba komputer tujuan ya atau objek yang akan diserang itu bisa langsung dilumpuhkan. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah atau fase yang dilakukan untuk melakukan serangan ya oleh para peretas. Nah, fase yang pertama ada yang disebut dengan istilah reconnaissance ya. Terus yang fase selanjutnya adalah melakukan scanning ya. Yang ketiga adalah melakukan gaining access ya. Yang keempat maintaining access dan yang terakhir adalah aktivitas clearing tracks ya. Nah, coba kita lihat satu-satu fase ini apa saja yang dilakukan mereka. Nah, pada fase yang pertama ya yaitu fase reconnaissance. Di sini para peretas ya finding as much information about the target as possible before launching the first attack packet. Nah, sini dikatakan bahwasanya aktivitas reconnaissance ini adalah aktivitas untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi ya terhadap target ya yang akan diserang. Nah, misalnya kita ingin kuliah di sebuah perguruan tinggi ya. Nah, tentunya kita akan mencari berbagai informasi terhadap perguruan tinggi tersebut ya. Kita akan mencari dulu ya akreditasinya apa ya. Terus jurusan yang kita minati tersedia tidak di fakultas atau di prodi universitas tersebut ya. Terus bagaimana akses ke kampus, apakah jauh dari transportasi, ya tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi kita harus mencari berbagai informasi ya untuk target yang akan kita tuju. Jadi bukan berarti seseorang ingin masuk kuliah di suatu universitas langsung melamar ya, langsung ikut tes tanpa dia terlebih dahulu mencari informasi yang banyak tentang universitas yang akan dituju. Nah, sama halnya dengan para peretas ya. Tentunya mereka akan mengumpulkan berbagai macam informasi terhadap target yang akan diserang. Ya. Nah, apakah target tersebut memiliki tingkat security yang tinggi ya, terus administratornya siapa saja ya. Nah, terus server yang digunakan ya, sistem operasi, platform yang mereka gunakan. Nah, itu mereka akan carikan informasinya. Nah, pada aktivitas reconnaissance ini terdapat beberapa teknik ya. Yang pertama yang disebut dengan low tech method ya. Metode ini ya, teknologi tingkat rendah, terus ada yang disebut dengan general web searches ya. Jadi mereka melakukan pencarian ya informasi di web-web yang ada ya. Terus menggunakan teknik WHOIS databases ya dan juga DNS. Nah, selanjutnya teknik yang pertama ya, low technology ya, low tech tadi ya, low technology reconnaissance ya. Nah, mereka melakukan aktivitas misalnya social engineering ya. Nah, social engineering ini adalah suatu teknik yang sangat berbahaya ya di zaman sekarang, di mana para peretas ya untuk melumpuhkan sebuah target ya atau untuk menipu sebuah target, dia tidak perlu melakukan serangan secara langsung kepada sistem yang digunakan. Nah, biasanya mereka menggunakan teknik-teknik secara psikologis. Ya. Nah, mungkin kita
sering mendapatkan pesan ya melalui WA, SMS, email dan lain sebagainya, hal-hal yang mencoba untuk membawa kita ke suatu tujuan ya, di mana pada saat kita aktif ya, asik-asik berselancar, nah tiba-tiba data kita disadap oleh mereka. Terus ada yang disebut dengan physical break-in. Nah, ini physical break-in ini misalnya secara langsung ya merusak sistem keamanan yang ada di ruang server ya. Misalnya memecahkan kaca ya, terus servernya dipukulin pakai palu, dihancurkan, kabel-kabelnya dipotong ya. Nah, ini adalah kerusakan secara fisikal. Terus ada yang disebut dengan dumpster diving ya. Nah, ini termasuk ke dalam low technology. Oh, sebentar saya izin, kayaknya ini lagi lowbat ya, saya ambil charger dulu. Baik, Pak. Nah, ya kita lanjut. Nah, ini kita lihat ada ilustrasi ya tentang tadi low tech tadi ya, low technology. Nah, misalnya tadi yang social engineering ya. Nah, social engineering itu misalnya kejadian yang sering terjadi ya di tengah kita. Ada orang-orang mengirimkan pesan-pesan tertentu melalui WhatsApp ataupun melalui email ya atau SMS. Misalnya pesannya itu adalah pesan kita mendapatkan hadiah ya. Nah, ini sering terjadi ya. Mereka mengatakan nomor kita terpilih ya untuk mendapatkan hadiah ya dari suatu undian misalnya ya. Misalnya dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, terus misalnya stasiun TV SCTV ya telah melakukan penarikan undian. Nah, jadi nomor Anda beruntung mendapatkan hadiah sebesar 175 juta ya. Nah, itu sering kita terima dan banyak korbannya ya yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Bahkan juga beberapa orang dosen kita juga pernah terkena serangan social engineering ini ya. Jadi mereka menuntun kita datang ke ATM ya dan mengarahkan ya tombol-tombol yang harus kita tekan ya tanpa kita sadari ya tombol-tombol yang kita tekan itu adalah tombol-tombol yang mentransfer uang yang kita miliki di tabungan pada rekening yang mereka miliki ya. Tapi secara psikologis pada saat itu kebanyakan orang-orang tidak sadar apa yang dilakukannya ya. Namun setelah keluar dari mesin ATM baru mereka teringat ya apa yang mereka lakukan tadi. Nah, setelah mereka cek kembali saldonya di ATM, ya saldonya tinggal 10.000 ya atau 100.000. Yang 25 jutanya sudah ditransfer ke rekening orang tersebut ya. Nah, ini pernah terjadi di kampus kita ya. Di jurusan teknik elektro, salah satu dosen teknik elektro pernah jadi korbannya ya. Nah, bisa juga mereka melakukan social engineering itu menggunakan via telepon ya. Nah, ini kadang-kadang mereka menelpon kita secara langsung ya, yang menyatakan misalnya mereka dari PT Telkom ya, terus menyatakan kita dapat undian hadiah ya. Nah, terus akhirnya kita dituntun untuk melakukan hal-hal yang akan merugikan kita. Nah, terus ini reconnaissance via searching web ya. Nah, jadi mereka mengumpulkan informasi ya dengan cara melakukan searching ya pada web.
melakukan pencarian-pencarian pada web. Nah, biasanya yang mereka cari itu adalah website sebuah organisasi ya. Terus menggunakan search engines ya. Nah, search engine ini bisa saja menggunakan Google ya, Alta Vista, Yahoo Search dan lain sebagainya. Selanjutnya terus mereka melakukan aktivitas listen ya. Listen yang menggunakan Usenet ya. Nah, jadi mereka mengumpulkan informasinya seperti itu. Nah, ini contoh untuk melakukan pencarian organisasi ya yang memiliki sebuah website. Nah, mereka akan mengumpulkan informasi melalui contact information ya, misalnya contact information dan nomor telepon ya. Orang-orang yang menangani sebuah server ya atau sebuah website. Nah, biasanya kan di sebuah laman website itu disebutkan ya. Jadi pada folder konteksnya itu biasanya disebutkan ya siapa yang bisa dikontak ya, alamat emailnya apa, nomor teleponnya berapa ya, terus nomor media sosialnya apa ya dan lain sebagainya. Nah, itu ada salah satu informasi yang diperlukan oleh para peretas. Terus mereka juga akan melihat ya, culture ya, budaya dari orang-orang yang menangani situs tersebut ya, termasuk bahasa yang digunakan ya. Terus mereka akan melihat bisnis partnernya siapa saja ya. Nah, website itu, organisasi itu rekan bisnisnya siapa saja. Terus ada di sini recent mergers atau acquisition ya. Nah, perusahaan itu telah bergabung dengan perusahaan apa saja ya, terus mengakuisisi perusahaan apa saja. Nah, yang paling penting adalah informasi yang akan mereka cari itu adalah server dan aplikasi ya, platform-platform yang digunakan oleh organisasi tersebut. Nah, ini sangat penting sekali bagi mereka informasi ini. Nah, ini contoh ya, searching the web ya, mereka melakukan searching the web. Nah, di sini kan dari data-data yang ada ini, informasi yang ada ini ya, dari nama, alamat, email, alamat web ya, akun Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi modal ya atau informasi yang sangat berguna bagi seorang peretas ya untuk melakukan retasan. Jadi disarankan ya kepada kita semua untuk tidak terlalu mengumbar ya data-data personal kita di media sosial, apakah itu di website ya, di Facebook ya, di Twitter ya, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini mereka mencari informasi ya dari salah seorang contact person yang ada di Kominfo ya. Nah, di sini mereka mendapatkan namanya personnya Mila ya. Nah, ini nomor handphonenya ya. Yang kedua Evi. Nah, ini adalah salah satu cara ya yang nanti bisa dilakukan serangan oleh para peretas ya dengan mencari informasi-informasi yang penting yang ada di sebuah website perusahaan atau organisasi. Nah, setelah dapat informasi tadi ya, Mila Kominfo tadi ya. Nah, tadi kan namanya si Mila ya salah satu. Nah, dia akan searching lagi di Google. Mila Kominfo ya. Nah, di sini dia akan coba mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang si Mila ini ya. Terus selanjutnya who is database ya. Nah, ini berisi informasi-informasi ya yang berkaitan dengan internet address ya, IP, domain names ya, nama domain dan kontak-kontak secara individual. Nah, ini menggunakan whois databases.
Nah, ini menggunakan Whois Search ya. Nah, di sini mereka menggunakan fitur Whois Chat ini ya. Nah, di mana di sini akan terdapat berbagai informasi ya, orang-orang yang menangani website tersebut ya. Nah, di sini namanya Sapriansah Rizky Akbar ya. Terus ada emailnya, ada alamatnya ya, kotanya, kode pos, nomor telepon ya. Terus dia menggunakan DNS-nya apa saja ya. Di sini NS1-nya hubhouse.com ya. Nah, ini informasi-informasi penting ya yang bisa didapatkan dengan menggunakan fasilitas Whois Chat. Aktivitas kedua yang dilakukan oleh para peretas adalah scanning ya. Nah, jadi setelah melakukan pengumpulan informasi ya yang banyak dari target yang akan diserang ya melalui aktivitas reconnaissance tadi. Nah, para penyerang ya, para attacker ini dengan informasi vital yang mereka dapatkan tadi ya, baik melalui website ya, melalui tadi fasilitas Whois dan lain sebagainya ya. Nah, maka mereka akan mendapatkan berbagai macam informasi ya, misalnya nomor telepon ya, domain names, DNS, IP address, terus technical contact information ya. Nah, siapa-siapa saja yang mengelola informasi tersebut ya secara teknis. Nah, ini adalah starting point yang sangat bagus ya untuk melakukan kegiatan peretasan oleh para peretas. Nah, terus kebanyakan para attackers ini menggunakan informasi ini untuk melakukan scanning terhadap sistem target ya, dan akan mencari port-port yang terbuka, di mana jika ada port-port terbuka ya mereka akan berusaha masuk melalui port tersebut. Nah, ini beberapa vulnerability scanning tools ya. Nah, ini bisa didapatkan melalui search engine Google ya. Nah, kita bisa mendownload tools Ping and Chops ya. Terus ada Traceroute, terus ada Nmap ya, port scanning ya, Nmap version scan, Nmap Xprobe Active ya, fingerprinting, Fairwalk dan lain sebagainya. Nah, ini scanning tools yang bisa didapatkan ya di internet. Terus ada yang disebut dengan sini network mapping ya. Nah, ini dia akan mencari live host ya, host atau server-server yang sedang on ya. Terus mereka akan melakukan ICMP pings ya, aktivitas ping. Terus mereka akan menemukan paket-paket TCP ataupun UDP. Nah, selanjutnya aktivitas melakukan traceroute ya. Nah, traceroute ini kebanyakan berada pada platform Unix ya, Linux, SUSE, Mandrake dan lain sebagainya. Jadi pada Unix platform ya. Dengan cara mengirimkan paket UDP ya, dengan melakukan peningkatan TTL ya, time to life values. Nah, biasanya kalau kita melakukan aktivitas ping ya, terus ada informasi TTL-nya ya. Terus trusted utility on Microsoft platform ya. Nah, dengan mengirimkan paket-paket ICMP ya. Nah, ini juga ICMP time exit replies ya. Jadi melebihi reply-reply yang telah ditentukan. Nah, ini contoh aktivitas traceroute ya. Nah, ini ada sebuah komputer ya, terus masuk melalui sebuah router ya, dan beberapa router ke target. Nah, di sini ada paket yang dikirimkan ya, terus ICMP time exceeded ya, ini waktunya telah melewati, terus paket dengan TL2 ya,
Nah, terus reply-nya adalah ICMP time exceeded. Nah, ini contoh threshold. Nah, jadi jika kita jalankan ya di dalam ini ya command line ya. Nah, kita misalnya kita akan melakukan threshold terhadap website informatika .ub.ac.id ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan berbagai informasi ya, ada time to live-nya ya, ada berapa waktu yang diperlukan dan lain sebagainya. Nah, ini aktivitas threshold yang lebih lengkap ya. Nah, di mana sini ada ya, ada internet, ada border router ya, terus ada internal network. Nah, di dalamnya akan difasilitasi dengan firewall ya, dan terdapat berbagai macam server. Nah, ini contoh threshold. Oke, adik-adik sampai di sini ya. Mungkin waktu kita tersedia 45 menit. Mungkin untuk malam ini kita sampai di sini ya. Silakan adik-adik ini apa namanya? Kita coba absen dulu ya. Coba screenshot.